kita mengawalinya dengan doa. Salah satu siswa silakan pimpin kita dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Pak Guru akan absen kehadiran kalian pada pagi ini. Alex Noriwo, Alexandro, Ada Pak. Ayu, Ada Pak. Bance, Ada Pak. Ella, Ada Pak. Baby, Ada Pak. Fitri, Ada Pak. Marto, Ada Pak. Mawar, Ada Pak. Mosa, Noven, Ada Pak. Hua, Ada Pak. Putri, Ada Pak. Sandri, Ada Pak. Sifra, Ada Pak. Simeon. Sakit. Ada surat sakit? Sentike, Ada Pak. Valencia, Ada Pak. Barbora, Apa? Alfa, Ya. Diana, Sakit. Vito. Diana sakit? Ya. Vito, Ada. oke baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau. Semua tahu? Oke baik. 1, 2, 3. Tanahku Indonesia, negeri elok sangat ku cinta. Tanahku padaku yang mulia, yang mulia sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang maha subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai menyusuri pantai, berisi raja Belanda memutar pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas 7 ya. Kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama. Ya. Yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Aku mau tanya, siapa yang hari ini terlambat? Marto. Kenapa? Bangun terlambat? Kamu bangun jam berapa? Jam 7. Kenapa bangun jam 7? Kamu tidur malam jam berapa? Ya?
tidur bangun jam 10. Jam 10 aku bangun jam 7. Kamu bangun jam berapa? 6. Ada yang bangun jam 5 atau setengah 6 ada? Ada. Siapa? Nah, bangun. Marco. Ya, Marco. Contoh teman-teman. Ini dia. Mereka bangun jam 5, jam setengah 6. Kita siswa harus begitu. Bangun jam minimal ya, paling lama setengah 6. Ya. Bantu-bantu di rumah orang tua. Kita siap diri untuk datang ke Sekolah. ya. Berikutnya piket. Ya. Piket. Hari ini siapa yang tugas piket? Ya. Kamu yang siapa? Saya Sandora Alex Ayu. Siapa yang ikut kerja? Kamu sendiri. Coba. Kamu lihat. 4 orang yang harus bertugas hari ini bersihkan kelas, hanya 1 saja yang bersihkan kelas. Ini kamu harus malu ya. Kamu harus tingkatkan. Kamu datang terlambat, tidak membersihkan kelas. Itu contoh-contoh ya. Tidak boleh kamu ulang. Ingat ini perilaku yang tidak boleh diulang. Dari sehingga itu kamu siapkan diri. Siapa yang tidak siap belajar? Coba angkat tangan. Yang dirinya tidak siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siapa? Tidak ada? Semua siap? Ya. Harus siap. Dengan gembira riang kita sama-sama belajar. Bahasa Indonesia. Materi minggu lalu ada masih ingat? Materi minggu lalu tentang buku fiksi dan non fiksi. Ini materi kita pada pertemuan yang kemarin, ya. Pertemuan kemarin. Untuk kilas balik, Pak Guru tanya, buku fiksi itu apa? Satu bisa jawab. Apa? Buku fiksi adalah tidak nyata. Buku fiksi adalah tidak nyata. Kalau non fiksi, ya. Buku non-fiksi adalah buku yang disusun berdasarkan kenyataan. Buku yang disusun berdasarkan kenyataan. Ya, ini jawaban ya tidak lengkap tapi kena. Ya. Jawaban tema ini sudah kena. Karena buku fiksi itu buku yang disusun ya dengan benar. Buku fiksi itu buku yang disusun dengan hayalan. Kalau non fiksi yang secara nyata itu apa? Sesuai kenyataan yang ada, bukti yang ada. Dia susun bukti itu. Kalau fiksi itu dia hanya hayal saja, penulisnya hanya menghayal, baru dia tulis itu buku. Contohnya apa? Contoh buku fiksi. Contohnya seperti buku fiksi seperti buku ini. Berpetualangan di alam bebas. Atau contoh lagi seperti kamu biasa pernah baca buku cerita loh? Pernah loh? Ya. Buku cerita atau mungkin kamu pernah nonton di YouTube film-film cerita dongeng itu, loh? Ya. Contohnya apa? Cerita Cinderella. Ini cerita kamu pernah dengar loh? Ya. Tenan cerita. Pasti semua anak pernah nonton cerita Cinderella yang sepatunya hilang. Itu contoh cerita yang hayalan dari penulis, belum tentu benar. Atau cerita ini apa tikus dan kucing, atau yang materi para teks fabel tuh, yang pernah tentang teks fabel tentang materi tentang belalang sembah.
Toh? Belalangannya menari-menari saja ya. Semut bekerja dan menari saja. Itu contoh dari buku yang akan kita pelajari. Nah, itu minggu lalu ya. Minggu lalu itu yang itu. Sekarang ini kita tetap masuk pada buku fiksi dan non fiksi, tapi kita mengkaji buku. Ya, kita mengkaji buku. Kita akan masuk di pengkajian. Minggu lalu kan kita tahu yang pengertian toh, pengertian, ciri-ciri, ya, dan contoh dari buku fiksi dan non fiksi. Sekarang kita mau kaji, ya, ini buku ini. Ya. Buku ini Pak Guru bagi ya, Pak Guru bagi. Tapi sebelumnya kamu bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok sesuai dengan minat bakat kalian. Sesuai dengan minat bakat itu bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Ya, baik. Jadi kalian sudah dalam kelompok ya? Sesuai dengan minat kamu ya, minat belajar kamu. Sekarang sudah ada toh 2 buku fiksi dan non fiksi. Mana dia punya kita kelompok mana? Ketua, nama toh? Ketua. Kelompok mana buku? Buku fiksi dan non fiksi mana? Buku. Saya tunjuk. Ini 2 buku ya. Ada. Ini 2 buku. Ini buku. Ya. Ini non fiksi. Yang ini Fiksi. kamu punya sudah ada. Ada. Non fiksi mana? Ya. Ya, baik. Dari itu kamu punya coba diangkat, lihat. Fiksi dan non fiksi. Fiksi dan non fiksi. Kamu punya? Ya, fiksi dan non fiksi ya. Ya. Kamu lihat, itu 2 buku itu yang sekarang kalian mau kaji. Mau kaji itu 2 buku. Ini Pak Guru bagi. Ini kalian punya lembar kerja ya. Lembar kerja sudah ini Pak Guru bagi. Kamu lihat di sini. Nanti kamu isi di sini. Ya, di lembar kerja. Ya. Baik. Dari kamu lihat. Saya mau lihat, perhatikan dulu di lembar kerja. Ini jelaskan ya. Kamu lihat sini. Nanti lembar kerja itu biasa ya, kamu isi nama, ya, kelas, materi. Kamu lihat di ada tabel ya. Lihat tabel itu. Tabel itu kamu lihat. Di situ ada perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Ya. Di situ ada nomor, bagian buku, terus buku fiksi, non fiksi. Kamu lihat di sini. Ada toh? Ada di bagian buku. Contoh, sampul depan buku, ya. Sampul depan buku ya. Ini sampul depan buku. Ini buku ini. Kamu lihat, di dalam ini sampul depan, bagian depan itu ada judul, ada penulis, dan ada penerbit. 3. Ya. Pada halaman buku ini nih, nanti kamu akan temukan judul apa buku, penulisnya siapa, dan penerbitnya siapa. Yang berikut, bagian halaman pembuka buku. Halaman pembuka buku. Coba-coba nanti kamu buka ya. Coba-coba buka halaman pembuka buku. Di situ ada halaman hak cipta. Yang pertama ada halaman hak cipta, ada halaman sambutan, ada halaman pengantar. Itu di dalam pembuka buku. Yang berikut itu nanti di dalam halaman penutup.
Halaman penutup buku itu nanti ada di bagian belakang. Kamu lihat ya. Saya kira lihat langsung di bagian belakang. Nah, bagian belakang itu halaman belakang buku itu ada daftar pustaka. Itu biasanya ada daftar pustaka, ada glosarium, dan juga ada biodata penulis. Di belakang buku itu nanti juga ada biodata penulis. Maksudnya nanti kamu cek nanti ada atau tidak. Kalau ada tulis ada, kalau tidak ada tulis tidak. Sampai sinopsis dan penerbit. Ya, sampai sinopsis dan penerbit. Jadi kamu lihat cara kerjanya begini. Ada cara kerjanya itu kan ini kan tabel fiksi dan non fiksi toh. Ya, ada 2 buku yang kamu kaji toh. Nah, ini tabel kamu lihat nanti judul pada buku fiksi, kamu lihat judul pada buku fiksi. Berarti ini toh? Ya. Nah, ini nih dia punya judul apa? Ini buku ini judul apa? Tulis di bagian buku fiksi. Terus non fiksi, kamu lihat judulnya buku non fiksinya apa? Tulis di bagian non fiksi. Tulis. Ada judul ada tulis ada ya? Ya. Terus judulnya apa? Contoh judul. Nah, judulnya apa? Buku fiksi. Berpetualang di alam bebas. Nah, ada judul ada berpetualang di alam bebas. Ini contoh saja ya, saya contoh. Terus buku non fiksinya apa? Buku bahasa Indonesia kelas 8. Ini kenang kamu punya apa? Nanti lihat sesuai buku. Ya, begitupun juga penulis. Yang tulis ini buku ini dengan yang tulis ini buku ini berbeda toh? Ya toh, ini bukan tidak sama. Tentunya penulis itu tidak sama, ya toh? Ya. Itu yang kamu ini tulisnya siapa? Ini buku ada ditulis siapa? Itu buku ada ditulis siapa? Penerbit yang terbitkan di buku dengan yang ini apa itu pasti berbeda. Kalau sama ya kenapa tulis? Lihat di bagian depan. Semua itu ada di bagian depan semua. Semua ada di bagian depan. Ini keterangannya ada sini. 1 sampul depan buku, 2 halaman pembuka buku. 3 halaman penutup buku, 4 sampul belakang. Ya toh? Sampul belakang. Sampai dengan terakhir itu sinopsis. Ya. Sinopsis itu cerita singkat tentang buku ini. Biasanya ada di bagian paling belakang. Daftar pustaka begitu. Nah, tulis saja kalau ada bilang ada. Artinya kamu periksa di buku. Ada ini kamu periksa di buku. Judul ada. Judul apa? Penulis ada. Penulisnya siapa? Penerbit siapa? Sampai dengan contoh. Alamat penulis. Alamat penulis ada. Oh ada. Tulis ada. Tulis ada satu banyak. Begitu kan? Ya. Tulis ada satu banyak. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Kamu? Tidak. Ada? Tidak ada. Ada yang mau ini? Jadi ada begini. Jadi setiap kali penjelasan guru kamu lihat sini. Setiap kali penjelasan guru, setiap kali memberikan kamu arahan, kamu masih bingung, harus bertanya. Sesuai ini kita di kesempatan kelas lihat itu. Bertanya jika tidak mengerti. Itu kesepakatan kelas. Bertanya jika tidak mengerti. Jadi tadi Pak Guru terangkan itu kalau kamu tidak mengerti di mana, bertanya. Begitu ya? Ya. Oke baik. Silakan dikerjakan ya. Ya baik. Jadi kalian sudah bekerja di dalam kelompok
tentunya hasilnya sudah ada ya. Ya. Sudah kelas. Jadi setiap kelompok tutur kerasnya mewakili untuk presentasi di depan. Dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 yang kedua. Saya sebagai ketua kelompok sedikit sebenarnya gede. Tiga anggota saya itu Valencia Seri, Marsukia Sandi, dan Elona Fitawen. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bagian buku fiksi, buku non-fiksi. Nomor 1, sampul depan buku. Judul, buku fiksi, Tambelo Meniti Hari di Otak Kuat. Buku non-fiksi, judul Prakarya Kelas 9. Penulis, buku fiksi ada. Buku non-fiksi ada. Penerbit, buku fiksi ada. Buku non-fiksi ada. Nomor 2, halaman membuka buku. Halaman hak cipta, buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Halaman sambutan, buku fiksi tidak ada, buku non fiksi tidak ada. Halaman pengantar penulis, buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Nomor 3, halaman penutup buku. Referensi atau daftar pustaka, buku fiksi tidak ada referensi. Buku non-fiksi ada namanya daftar pustaka. Glosarium, buku fiksi tidak ada, buku non-fiksi ada. Biodata penulis, buku fiksi ada, buku non-fiksi tidak ada. Nomor 4, sampul belakang. Sinopsis, buku fiksi ada, buku non-fiksi ada. Alamat penerbit, buku fiksi ada, buku non-fiksi tidak ada. Ya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu di kelompok 3. Ya, dilanjutkan dengan kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2. Saya Musa Omega Bengkala. Ketiga kelompok saya Sandri Muhammad. Di sini saya akan membaca presentasi hasil kerja kami. Nomor 1, sampul depan buku. Judul ada, penulis ada, penerbit ada, buku non-fiksi ada. Halaman kedua, halaman pembuka buku. Halaman hak cipta, buku fiksi tidak ada, buku non-fiksi ada. Halaman sambutan, buku fiksi tidak ada, buku non-fiksi tidak ada. Halaman pengantar penulis, buku fiksi ada, buku non-fiksi ada. Ketiga, halaman penutup buku. Glosarium tidak ada, buku non-fiksi ada. Biodata penulis, buku fiksi tidak ada, buku non-fiksi tidak ada. Keempat, sampul belakang. Sinopsis, buku fiksi tidak ada, buku non-fiksi ada. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 1, kita refresh dulu ya. Kalian semua berdiri. Baik.
semua berdiri. Jadi supaya kalian bisa kembali fokus dengan pelajaran, kalian harus butuh gerak. Butuh gerak. Jadi nanti dengar instruksi Pak Guru ya. Nah, Pak Guru contoh begini ya. Contoh begini. Berdiri begini. Terus sama ya. Pak Guru bilang tarik nafas. Kalian tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Gitu ya. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Oke, 5 ya. Siap? 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Silakan dulu. Rasa bagaimana? Ya? Rasa bagaimana? Lega? Apa lagi? Ya? Rasa enak? Supaya kalian kembali fokus dengan Oke, baik. Setelah itu kita lanjut di kelompok 1 ya. Kelompok terakhir. Silakan. Saya di sini mewakili kelompok 1. Nama saya Feby Tamarina, nama anggota saya Noven Ando Alex. Saya membaca buku kerja kami. Nomor 1, sampul depan buku. Judul buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Penulis buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Baik, penerbit buku fiksi ada, buku non fiksi ada. 2 halaman pembuka buku. Halaman hak cipta, buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Halaman sambutan, buku fiksi ada, buku non fiksi ada. Halaman pengantar penulis, buku fiksi tidak ada, buku non fiksi ada. 3 halaman penutup buku. Referensi tahu daftar usaha. Buku fiksi tidak ada referensi, buku non fiksi ada namanya daftar pusaka. Glosarium, buku fiksi tidak ada, buku non fiksi ada. Biodata penulis, buku fiksi ada, buku non fiksi ada. 4 sampul belakang, sinopsis, buku fiksi tidak ada, buku non fiksi ada. Alamat penerbit, buku fiksi tidak ada, buku non fiksi tidak ada. Oke, baik. Terima kasih kita lihat bersama. Ya. Demikian bahwa ketiga kelompok sudah melakukan presentasi. Sekarang waktunya mungkin ada masukan dari teman-teman. Ada mungkin setelah mendengar presentasi dari kelompok, apakah ada masukan untuk kelompok 1 ya? Kelompok 1, kelompok 2 mungkin ada masukan dari mereka? Ada masukan? Tidak? Kamu? Tidak ada. Oke, baik. Jadi hasil presentasinya sudah dilakukan sesuai dengan yang ada di dalam buku. Ya. Ini adalah struktur ya, struktur dari bagian buku. Ya. Struktur bagian buku ya, seperti kamu struktur kamu ya, ketua kelas, wakil ketua kelas. Gitu. Sama juga dengan buku. Buku itu juga punya strukturnya, yaitu mulai dari judul, penulis, penerbit, halaman buku, isi buku, sampai dengan daftar pustaka, dan terakhir adalah
sinopsis. Ini identitas buku. Di setiap buku, di buku mana saja pasti ada ini identitas. Jadi besok-besok orang yang ini buku ini buku apa ya? Oh itu apa? Itu buku fiksi. Oh kalau ini buku non fiksi. Oh ini buku ini dia punya ini kata sambutan tidak ada. Tapi di buku kata sambutannya ada. Oh ini buku tidak ada dia punya glosario. Tapi buku ini ada dia punya glosario. Yang ini buku ini alamat penulisnya ada. Tapi yang di sini alamat penulisnya tidak ada. Jadi kita kenali buku seperti itu. Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau begitu tidak ada. Tadi Pak Guru lihat, coba berdiri, Marco berdiri. Kamu berdiri? Coba berdiri. Sampai. Ya, teman-teman, coba kamu lihat yang 4 orang ini. Yang 4 orang ini kamu lihat. Kenapa? Mereka kenapa? Tidak sisi. Itu mereka berarti mereka melanggar peraturan kelas yang mana? Ya, ya, tidak kerap. Apa? Berarti mereka ini tidak kerap. Tidak rapi. Tidak rapi ini. Ya, sisi. Betul, betul begitu. Kalau sudah tidak rapi maka harus rapi. Ini. Padahal kita sudah tertulis bahwa pakaian harus rapi, harus lengkap, harus bersih. Pakaian harus sesuai dengan hari. Hari Senin sampai Kamis pakai apa? Hari Jumat pakai apa? Hari Sabtu pakai jadi di sekolah harus ya. Ke depan harus rapi ya Sandra. Marco. Rapi itu kelihatannya bang. Ini lagi. Ini apa? Ganggu teman ini. Nah, ini kamu dua ini kamu ganggu lagi. Di kelas tidak boleh di kelas tidak boleh ribut. Semua peraturan sudah ada, kita sudah tempel itu. Lihat itu. Kita sudah buat kesepakatan bersama bahwa di kelas tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu antar teman. Tidak boleh apa? Itu kertas, siapa yang buang itu kertas lagi? Ya? Siapa yang buang? Coba lihat. Buang kertas lagi. Ini berarti dia apa? Membuang sampah tidak pada Tempatnya. buang sampah di tempat. Kalau kelas tidak ada buang di sana. Budaya disiplinnya ini yang kita harus tinggal. Ini yang perlu ditemukan di dalam kelas. Bahwa kamu tidak disiplin. Dan maaf apa? Tadi ada yang terlambat. Tadi ada yang tidak kasih bersih kelas. Ada yang tidak rapi. Tadi baru kasih rapi baju. Lihat kertas itu. Itu kertas. Apa yang harus dilakukan? Harus ya ambil itu kertas, ambil sudah. Ini contoh. Ya toh? Kamu lihat kertas harus ambil.
teman-teman yang nanti kalau besok mereka bertugas, nah, kelas juga bersih. Kalau musim hujan jangan masuk dengan sepatu. Ini aturan kan kita sudah buat bersama. Tinggal kalian dalam. Ini yang kamu harus ingat dan tanamkan ini di dalam kamu punya. Sehingga ke depan kamu tidak lagi buat seperti mengulang kesalahan yang sudah pernah kalian lakukan. Bisa? Baik. Sebelum menutup pelajaran, kita akan bermain game. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Dengar instruksi ya. Jadi kalau Pak Guru begini, guru berkata pegang rambut, maka kalian pegang rambut. Guru berkata pegang dagu, kamu pegang dagu. Kalau guru tidak omong bilang, guru tidak bilang guru berkata, guru hanya bilang pegang telinga, berarti tidak boleh pegang. Kalau instruksinya bilang pegang telinga, tidak boleh pegang. Kecuali instruksinya guru berkata pegang telinga, maka pegang. Bisa? Oke, baik, kita mulai. Guru berkata pegang leher. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata pegang bahu. Dia tidak tahu bahu. Guru berkata pegang kepala. Silakan duduk. Guru berkata silakan duduk. Baik, tepuk tangan kita semua. Baik, jadi pelajaran kita tentang buku fiksi, tentang mengkaji buku fiksi sampai di sini, ya. Sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pada kegiatan 5, ya. Kita menulis, ya. Kita menulis buku fiksi, membaca dan akhirnya kita bisa membuat buku fiksi. Mungkin sampai di sini. Terima kasih untuk adik-adik semua. Sebelum kita menutup pelajaran, kita salah satu orang berdoa. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang pertama mengampuni orang yang bersalah terhadap kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya. Pelajaran kita sampai di sini. Siap. Mati.